Menyapa jurnalis Kompas TV yang saat ini juga berada di lokasi, ada Ariel Wiranata. Ariel, dengan Bella di studio, bisa mendengar suara saya? Ya Bella, terdengar Bella. Ya, Ariel, tampak di belakang Anda sudah ada mobil gegana dari Brimob yang baru saja tiba. Apakah ini tandanya sudah mulai akan dipasang barikat? Bahwa saat ini memang masih daerah sterilisasi, memang terlihat tidak hanya dari tim gegana saja, melainkan beberapa dari pasukan lainnya. Polisi juga sudah hadir. Sebelumnya juga kami mendapatkan informasi bahwa memang dari Damkar juga hadir di lokasi, yang dimana memang dari ledakan ini informasi sementara yang kami terima yaitu terdapat 8 korban luka, dan informasinya juga bahwa korban tersebut sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu juga memang jika dilihat kondisi saat ini di sekitar lokasi ini banyak masyarakat yang melihat atau ingin melihat, namun memang tidak boleh Bella, karena sudah dipasangkan area steril untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut ataupun investigasi lebih lanjut dari polisi Bella. Ariel, apakah juga sudah ada informasi yang didapatkan di sana? Ini karena mobil Brimobnya sudah tampak mulai memasang seperti barikade gitu. Ini kan ada rumah-rumah warga di sekitar. Lalu apakah juga warga-warga sekitar tersebut sudah diinformasikan untuk tidak bisa kembali ke rumah sementara atau seperti apa, Ariel? Ya Bella, memang kalau informasi terkait warga sekitar ini kami belum dapat mengetahui, tetapi tidak ada boleh masyarakat yang memasuki dari area yang sudah disteril, yang dimana saat ini kami sudah berada tepat di depan area steril tersebut. Sudah diparkirkan dari 2 kendaraan Brimob yang terlihat dari pasukan gegana, yang dimana memang informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini masih melakukan investigasi lebih lanjut dari ledakan yang terjadi sekitar jam 12 siang tadi Bella, yang dimana dari ledakan tersebut dikatakan bahwa ada 8 korban. Namun memang hingga saat ini masih didalami Bella terkait dengan penyebab ataupun dugaan ledakan tersebut berasal dari mana dari tim polisi. Selain itu juga bahwa kejadian ini terjadi di dalam komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan kita hingga saat ini masih menunggu informasi dari pihak kepolisian ataupun pihak terkait dari hasil investigasi yang dilakukan Bella. Ariel, apakah mungkin Anda bisa menggambarkan di sisi lain, ini kalau kita lihat di belakang Anda tadi mobil Brimob sudah ada, apakah di depan Anda juga sudah mulai berdatangkan mobil Brimob lagi atau mungkin sudah dipasang semacam barikade, dan mungkin Anda bisa sambil menjelaskan kepada kami situasi di sana dan juga bisa mewawancarai salah satu petugas yang ada di sana. Ya Bella, untuk dari situasi di sekitar ini memang cukup ramai dari masyarakat yang berdatangan, karena mereka mengatakan bahwa sebelumnya mendengar suara ledakan yang terjadi di daerah sekitar. Namun memang kami masih belum dapat menanyakan kepada petugas karena mereka masih melakukan investigasi di dalam dari lokasi yang kejadian yang berada. Dikatakan bahwa di masjid Bella. Informasi sementara bahwa ledakan tersebut yang dimana menyebabkan korban luka-luka sebanyak 8 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit. Namun memang jika kami melihat tidak hanya dari tim gegana saja, melainkan di dalam juga saya sempat melihat ada beberapa ambulan yang sudah standby, dan dikatakan juga sejak dari tadi sudah beberapa kali ambulan keluar masuk dari lokasi tersebut, yang dimana untuk membawa 8 korban. Sementara informasi yang kami terima dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun memang informasi tersebut masih kami pastikan kembali bahwa apakah update terlebih lagi Bella. Oke, Ariel, tadi ada beberapa masyarakat termasuk juga salah satu mungkin kayak tampaknya seperti anak sekolah seperti itu ya, yang berada di sekitar masjid di sana. Apakah memang masih ada masyarakat yang diperbolehkan untuk berlalu lalang karena mungkin rumahnya ada di sana, di sekitar situ, Ariel? Kalau kami melihat memang bahwa beberapa dari dalam ada sempat anak sekolah dan masyarakat, tetapi ini kami melihat sempat dari ambulan Bella. Namun kami masih belum mengetahui informasi bahwa mengapa mereka dari dalam. Nanti coba kami akan tanyakan ke beberapa orang tersebut. Baik, selain 2 mobil Brimob yang tadi tiba bersama dengan Ariel melaporkan kepada penonton Kompas TV, apakah juga sudah ada semacam petugas lain yang juga tiba di sana, Ariel?
Ya Bella, tadi saya sempat bertanya kepada salah satu siswa bahwa ia mengatakan ia dari dalam, ia merupakan salah satu korban namun tidak terkena luka, tetapi ia dikatakan bahwa dari ambulan Bella. Dan saya menanyakan berapa banyak orang dalam, ia tidak begitu menyebutkan secara detail. Tetapi beberapa kali memang masih sempat ada beberapa siswa yang keluar dari area TKP dalam. Bella. Eril, apakah bisa digambarkan dari jarak Anda melaporkan saat ini hingga ke titik lokasi kejadian ledakan itu seberapa jauh? Ya Bella, memang jika saya melihat bahwa dari titik saat ini saya berada tidak begitu jauh Bella, hanya sekitar 10 hingga 15 meter menuju titik lokasi. Namun memang saat ini kami masih belum dapat boleh masuk ke dalam karena ini merupakan titik area sterilisasi yang sudah ditempati oleh Gegana untuk melakukan investigasi lebih dalam Bella. Eril, apakah juga Anda sempat melihat para petugas termasuk Gegana Brimob membawa semacam barang bukti yang akan dibawa seperti itu, Eril? Sebenarnya di belakang gua ramai warga. Ya Bella dan Saudara, kalau hingga saat ini saya masih belum melihat dari tim Gegana membawa sampel bukti ataupun barang bukti dari hasil lokasi karena memang dari titik saat ini kami berada ini tertutup oleh dua kendaraan Gegana ataupun Brimob sehingga memang kami dapat belum memastikan dari ledakan tersebut berasal dari mana dan nantinya kita akan tanyakan atau konfirmasi lebih lengkapnya kepada petugas yang berada di lokasi Bella. Ya Eril, karena tampaknya Anda berada tidak jauh dari lokasi, apakah dari lokasi Anda bisa terlihat seberapa besar dampak kerusakan dari ledakan ini? Ya Bella, memang jika dilihat dari sekitar lokasi saya ini tidak terlihat adanya dampak ledakan karena memang informasi yang kami terima sementara bahwa ledakan tersebut terjadi di dalam masjid Bella yang berada di komplek TNI AL Bella yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan memang dari titik saat ini saya berada tidak terlihat adanya kerusakan yang terjadi karena memang ini tertutup dari dua kendaraan Gegana yang terparkir di dekat area steril tersebut dan masyarakat pun tidak diperbolehkan masuk untuk guna investigasi lebih lanjut dari pihak polisian dan pihak terkait Bella. Oke, Eril, ini tampaknya kan tadi diinformasikan bahwa masjid ini berada di dalam salah satu sekolah. Apakah dengan saat ini sudah tidak ada lagi proses belajar mengajar di sana dan juga baik staf dan guru di sekolah tersebut juga sudah tidak ada lagi dalam sekolah? Ya Bella, jika memang terlihat hingga saat ini tidak ada aktivitas yang dilakukan karena memang sudah disteril area sekitar masjid ataupun titik terjadi ledakan tersebut Bella, hanya dari pihak polisian dan medis saja yang berada di dalam Bella. Hingga pantauan Anda ada berapa petugas medis yang ada di sana? Karena kalau tadi sempat Anda katakan ada ambulans yang standby di sana, Eril. Bella, mohon maaf suaranya tidak terdengar, mungkin dapat ditanya kembali. Oke, Eril, tadi Anda katakan ada petugas medis dan juga ambulans yang ada di sana. Ada berapa banyak petugas medis dan juga ambulans yang saat ini berada di sekitar lokasi kejadian? Ya Bella, memang jika dari pantauan kami di lokasi terlihat ambulan ini lebih dari 2 Bella. Tapi memang kami tidak dapat melihat lebih lanjut ke dalam karena ini masih dijaga untuk dilakukan sterilisasi dari pihak polisian Bella. Oke, Eril, apakah di sekitar Anda mungkin ada warga sekitar yang bisa diajak berbincang terkait dengan seperti apa kejadian, apakah memang mendengar suara atau seperti apa, Eril? Ya Bella, mungkin saya akan coba sedikit tanyakan ke beberapa warga yang berada di sekitar lokasi ini bagaimana titiknya. Saya coba akan mencari terlebih dahulu Bella. Dalam aja Pak. Kurang tahu deh. Maaf ya Bang. Pak.
Nggak bisa, karena lagi di ini, lagi di Tadi Masnya melihat kejadian di dalam atau tidak? Nah, oke. Dan saudara, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata masih mencari salah satu saksi yang bisa diajak berbincang. Tadi ledakan Oke. kedengaran Sekitar jam berapa, Pak? pas jam 12. Ada berapa orang kalau tidak salah? Waduh, yang korban nggak tahu karena banyak tadi ya yang ada ke rumah sakit itu. Jadi kejadian itu pas sholat Jumat. Pas sholat Jumat jam 12 pas komat jam 12. Jam 12 kok. Habis mau sholat. Tapi apakah sudah tahu dari pandangan Bapak sendiri itu melihat ledakan itu dari mana? Justru saya paling depan nggak tahu itu paling depan karena saya duduknya paling depan. Gitu. Jadi nggak tahu pas meledakannya di mana gitu. Lalu kira-kira dari Bapak sendiri melihatnya awal kronologi kejadiannya seperti apa sih, Pak? Nggak tahu kronologinya seperti apa karena saya itu kan lagi sholat Jumat ya langsung meledak gitu. Langsung meledak. Gitu. Lalu setelah ledakan itu seperti apa, Pak? Ada sekitarnya? Sekitar itu langsung bubar, langsung pecah, langsung pada keluar semua, langsung pada ini karena ketakutan gitu. Terus berapa lama, Pak, dari ambulan ataupun pasukan ini langsung hadir? Oh langsung pada hubungi, langsung pada datang, ambulan langsung pada datang, alhamdulillah cepat gitu. Tadi kira-kira Bapak melihat ada berapa korban sih, Pak, dalam? Ya, ambulan, Korban. Waduh, kalau korban sih banyak tadi ya Pak ya. kurang lebih Berapa? 5 sampai 10. Sampai 10-an kali. Oh, iya kali. Untuk kerusakan di dalam itu apakah rusak parah atau seperti apa? Kalau kerusakan nggak ada kerusakan. Tapi titik ledakan sendiri itu terjadi di mana sih, Pak? Pas Bapak melihat? Di di tengah masjid, di luar ada kayaknya ada tiga titik. Ada titik. Jadi nggak satu titik ledakan saja? Enggak, tiga. Kedengaran 3 titik. Itu terjadi berapa kali dentuman, Pak? Ya 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Itu nggak lama dari pertama, terus yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi pas kejadian itu Bapak berada di mana, Pak? Berada di depan masjid paling depan. Jadi Bapak ini setiap hari sebenarnya wali murid atau seperti apa? Saya guru situ Pak. Berapa siswa, Pak? Kira-kira tadi apakah ada siswa-siswanya yang terkena ataupun... Nah kalau jumlah yang keseluruhan kan kurang tahu karena saya kan ada di rumah sakit ya. Karena kan tadi banyak langsung korban langsung ini supaya cepat ditanganin. Jadi masjid ini digunakan untuk sholat Jumat biasa-biasa. Iya, di tiap hari dipakai. Tiap hari. Dan terjadi 3 kali ledakan tadi yang Bapak Dia dengar nih. Untuk korban ini dibawa ke rumah sakit mana, Pak? Kalau boleh? Rumah sakit Islam. Rumah sakit Sukapur, Rumah sakit Islam Cengkawa Putih. Oh, lalu di dalam ini kira-kira masih ada korban lain atau seperti? Enggak ada. Jadi sementara di dalam ini udah dihentikan sementara. Udah steril. Jadi kejadian itu saat jam 12 Bapak lagi sholat. Ya, pas sholat. Jadi ledakan ini dari dalam sekolah atau dalam masjid sih, Pak? Nah itu, pertama kan di masjid, terus yang berikutnya di luar, itu. Jadi ledakan ini nggak hanya di dalam saja, tapi ada Ada di luar. Ada di luar. Di luar itu kejadiannya serentak atau seperti apa? Ya gitu aja meledak langsung ketahuan meledak gitu. Berarti barengan ledakannya tidak ada, misalnya ledakan pertama, ledakan Berbeda, nggak langsung sekaligus nggak nanti. beda berapa menit, Pak, itu ledakan? Nggak lama kayaknya, nggak berapa ya. Sekian menit lah detik hitungannya. Besar atau nggak sih, Pak? Tapi ledakan di dalam Besar. besar ya. Jadi keadaannya memang ledakan pertama ini saat sholat dan dekat masyarakat ataupun siswa yang lagi sedang sholat ini, Pak. Iya lagi sholat. Lalu kalau untuk di luar ini apakah ada yang sholat juga atau hanya ledakan ringan? Di luar kenceng juga sih ledakannya. Jadi serentak ini ledakannya terjadi pada 3 kali ledakan yang Bapak dengar ini ya? 3 kali ledakan. Udah dihentikan semua, udah. Kalau boleh tahu mungkin jika Bapak melihat sekitar ada berapa banyak, Pak, di dalam itu? Apanya? Yang sholat. Yang sholat banyak, penuh kok masjidnya ya, banyak. Kan Baik.
Baik, terima kasih banyak Pak. Ya Bella, itu merupakan salah satu dari orang yang berada di dalam saat sholat Jumat, yang dimana ia mengatakan ia mendengar sebanyak 3 kali ledakan yang berada di masjid tersebut, Bella, yang dimana ia mengatakan ada beberapa titik ledakan namun terjadi dalam waktu berdekatan, dan selain itu juga bahwa memang masjid tersebut dikatakan sering digunakan untuk sholat Jumat, yang dimana hingga saat ini memang dikatakan ya pada saat sholat Jumat ini cukup banyak dari masyarakat yang menjalankan ibadah Jumat tadi, Bella. Eril, lalu saat ini Anda berada di posisi di mana? Apakah itu adalah salah satu balai rakyat? Karena tadi ada informasi beberapa orang itu dibawa ke balai rakyat tersebut. Apakah itu adalah balai rakyat tempat Anda berbincang dengan salah satu warga tadi? Ya Bella, kalau saya melihat bahwa ini merupakan pos kamling ataupun yang berada ruang serbaguna, Bella, yang berada di dekat titik lokasi. Memang jika saya melihat beberapa siswa yang keluar dari titik dalam menuju keluar dari area steril ini dilarikan sementara ke pos kamling, yang dimana saat ini juga memang di dalam tersebut ada beberapa tim medis yang dilakukan pemeriksaan, Bella, secara ringan yang berada di pos kamling ini, Bella. Namun memang informasi yang kami terima, beberapa korban yang dikatakan luka berat ini langsung dilarikan ke rumah sakit, Bella. Baik, tadi sempat jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata sempat berbincang dengan salah satu warga yang menjadi korban ketika ledakan terjadi di dalam masjid. Terdengar ada 3 kali dentuman, saudara. Dentuman berasal tidak hanya dari dalam masjid saja, tapi juga ada yang berasal dari luar sekitar masjid. Dan dentuman ini terdengar jarak dentuman yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama dengan suara yang cukup kencang. Namun tadi diinformasikan bahwa sejumlah korban yang menjadi korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, saudara. Memang kami akan menginformasikan kepada Anda ada berapa korban yang terluka dalam kejadian ini, karena ada 2 informasi yang mengatakan sebelumnya ada 20 korban terdiri dari 15 siswa dan juga 5 staf sekolah. Namun tadi menurut keterangan dari salah satu warga yang berada di dalam masjid ketika ledakan terjadi, kurang lebih ada 8 hingga 10 orang yang menjadi korban. Belum diketahui apakah keseluruhannya adalah siswa atau mungkin warga sekitar yang saat itu sedang mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tadi juga dikatakan oleh salah satu warga yang berhasil diwawancarai oleh jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata bahwa ledakan terjadi pada saat sholat Jumat baru akan dimulai. Kurang lebih pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saudara. Dan tadi juga diinformasikan bahwa sudah tidak ada lagi korban yang berada di dalam masjid. Posisi di dalam masjid dan sekitar sekolah saat ini sudah steril. Sudah dilakukan penyelidikan juga oleh tim Gegana. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ada mobil Gegana dari Brimob yang saat ini juga sudah melakukan semacam barikade untuk menghalangi warga agar tidak masuk ke area lokasi kejadian, agar area lokasi kejadian menjadi steril. Dan tampaknya salah satu petugas sudah mulai mengeluarkan salah satu box ini, saudara, yang mungkin akan dibawa ke dalam untuk mengamankan sejumlah barang bukti hasil dari adanya ledakan yang terjadi di dalam masjid yang berada di sekitar sekolah di Kelapa Gading. Dan memang situasinya saat ini, saudara, di lokasi kejadian memang masih ada warga yang masih berlalu lalang karena ketika terjadi ledakan posisinya adalah sedang dilaksanakan sholat Jumat, saudara, dan juga masjid berada di dalam sekolah sehingga ada siswa di sana yang sedang akan melaksanakan sholat Jumat. Dan memang tadi diinformasikan juga oleh
jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata di salah satu seperti semacam pos kamling di depan sekolah tersebut juga sudah ada petugas medis yang tiba di sana untuk kemudian mengecek para korban yang kemudian dialihkan dan dibawa ke pos kamling tersebut untuk mendapatkan perawatan. Dan juga tadi saudara, jika Anda memantau layar kaca Kompas TV, ada sepucuk senjata rakitan saudara. Dan memang kepolisian setelah menggeledah masjid tersebut menemukan sepucuk senjata rakitan yang berada di dalam area masjid. Tadi menurut informasi yang juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang Nizara Mandika yang saat ini masih berada di dalam area masjid saudara, sepucuk senjata rakitan tersebut berada di salah satu lokasi di sound system yang ada di masjid di dalam sekolah. Dan saat ini memang proses penyelidikan masih terus dilakukan, saudara, karena memang situasinya di sana saat ini sudah disterilkan, baik itu dari polisi dan juga tentara yang saat ini berada di sana. Karena tadi menurut informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata, masjid ini dan sekolah ini berada di salah satu kompleks TNI Angkatan Laut. Tentunya saat ini terjadi kolaborasi antar instansi untuk mengungkap apa saja penyebab dan juga barang bukti yang bisa diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut saudara. Dan memang tadi dikatakan sekitar pukul 12.30 saudara Gegana sudah tiba di sana untuk melakukan penyelidikan.